Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama Halim dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Simak video berikut ini tentang alat penjernihan air agar kalian benar-benar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Yuk kita simak video. Selamat datang di pelajaran prakarya kelas 8. Topik kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang alat penjernih air. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Namun tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor, ataupun berbau. Namun demikian, sebenarnya ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan dengan penelitian di sejumlah negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Barat menunjukkan bahwa saat ini tidak mensyaratkan nilai batasan minimum dan optimum terhadap tingkat kekeruhan air, jumlah kalsium maupun magnesium. Kekeruhan air akan sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral dalam tanah dan pada masing-masing lokasi atau wilayah. Pada daerah yang memiliki sumber mata air permukaan tanah, penelitian dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan daerah tanpa sumber mata air, di mana kemungkinan harus dilakukan melalui pengeboran terlebih dahulu. Penanggulangan secara cepat dapat dilakukan dengan cara melakukan penyaringan air dengan menggunakan beberapa teknik penyaringan air bersih secara alami atau buatan maupun modern atau tradisional. A. Penjernih air dari bahan alam pun untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Menghilangkan gas-gas terlarut. B. Menghilangkan rasa yang tidak enak. C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. D. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. A. Teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air sebagai berikut. 1. Saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana dan paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Nah, sekarang perhatikan contoh saringan kain katun berikut. Dua, saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil. Saringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan.
Contohnya dapat dilihat pada gambar. Ketiga, aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Contohnya dapat dilihat pada gambar. 4. Saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Yang kelima, saringan pasir cepat SPC. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas. Keenam, Gravity Fed Filtering System. Gravity Fed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. 7. Saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. 8. Saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Contoh dapat dilihat pada gambar berikut. 9. Saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL, terlebih lagi SPC. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. B. Teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. 1. Biji buah kelor. Biji buah kelor mengandung zat aktif rhamnoxyloxybenzyl isothiocyanate yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Contoh dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. 3. Kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. 4. Kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. 5. Arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. 2. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Bahan penyaring adalah suatu material yang dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan yang ada di dalam air.
untuk membuat alat penjernih air sebagai berikut. A. Gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. B. Bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang pada kayu, aluminium, dan bahan-bahan lainnya. C. Palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Dan D. Pisau. Pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong dan menghaluskan benda. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam. Untuk membuat alat penjernih air dibutuhkan kemampuan teknik ini. A. Melubangi, B. Menyambung, dan C. Memotong. Pembuatan alat penjernih air dilakukan melalui prosedur atau tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan atau memutuskan model, bentuk, dan ukuran alat penjernih air yang akan dibuat. Setelah sebelumnya melakukan pengamatan alur, cara kerja penjernih air, baik melalui pelatihan, internet, atau informasi tentang alat penjernih air yang ada di daerah setempat. Yang kedua, membuat sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran. 3. Menentukan dan menyiapkan alat tangan yang akan digunakan dan bahan alam apa saja yang akan diperlukan sebagai penyaring serta sebagai wadah air, saluran penghubung pipa, selang atau bambu maupun keran yang dibutuhkan. 4. Menentukan langkah membuat alat penjernih air, yaitu menentukan bagian mana yang akan dibuat terlebih dahulu. 5. Membuat dan merakit alat penjernih air sesuai rencana. 6. Menguji merupakan bagian penting dalam pembuatan alat penjernih air dan dilanjutkan dengan menyempurnakan. Hal pertama yang harus diperkirakan saat akan membuat alat penjernihan air sebagai berikut. Alat penjernih air yang akan dibuat harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Apakah menyaring lumpur atau menyaring kuman, menyaring zat besi, atau ketiga-tiganya. Untuk ditempatkan di manakah alat penjernih air yang akan dibuat? Apakah digunakan di sekolah, rumah, atau untuk satu kelompok masyarakat? Dan bagian ketiga, bahan penyaring apakah yang dapat melakukan penyaringan fisika atau mekanis yang harus disiapkan? Dan yang terakhir, pada alat penjernih air, apakah bahan penyaringan mudah dibersihkan? Tahapan kedua yaitu membuat gambar dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Membuat desain atau sketsa alat penjernih air yang akan dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Membuat gambar teknik lengkap dengan ukurannya. Dan yang ketiga, menentukan langkah kerja. Dan terakhir, menuliskan alat yang akan digunakan. Tahap ketiga dalam mulai membuat alat penjernih air. A. Membuat pipa penyaringan. B. Membuat penampung air kotor. C. Membuat penyaringan air yang berisi lapisan-lapisan bahan penyaring dengan urutan yang tepat. D. Menyiapkan penampungan air bersih. Untuk hal itu tidak terlalu sulit untuk disiapkan, yang penting tidak bocor dan ukurannya memadai. Empat. Tahap pembuatan penjernih air dari bahan alam. A. Perencanaan. Ide atau gagasan. 1 buah penjernih air dari bahan alam. Pembuatan penjernih air berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di sekitarmu dan dibuat secara efisien sehingga tidak memakan tempat penggunaan. Alat dan bahan: ada potongan batu bata, lalu sapu ijuk, arang tempurung kelapa, dan yang terakhir pasir dan kerikil. Bahan lain yang perlu dipersiapkan: drum plastik atau bak kapasitas 100 liter sebanyak 2 buah, pipa PVC diameter 0,5 inci, keran air, lem pipa, selotip, lalu ember dan kawat. Alat yang diperlukan adalah gergaji kayu atau gergaji besi. B. Proses pembuatan. 1. Membuat pipa penyaringan. Pemasangan keran pada drum dapat dibantu oleh orang dewasa sehingga hasilnya lebih baik. Pemasangan bahan penjernih itu bisa dilakukan sendiri. Pertama, siapkan pipa PVC berdiameter 0,5 inci dengan panjang 35 cm.
Lalu lubangi sekeliling pipa secara teratur dengan jarak 20 cm. Bagian dari pipa yang dilubangi dan dibalut dengan ijuk, kemudian ijuk diikat dengan kawat. Lalu ujung pipa dimasukkan ke soket kulit. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Setelah itu, lubangi drum atau bak pengendapan dan penyaringan dengan jarak 10 cm dari dasar drum. Pada tabung pengendap, buat lubang kedua pada dasar drum dengan tutup sebagai tempat membuang endapan keluar. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Dua, membuat drum atau bak pengendap dan penyaring. Sediakan tabung atau drum yang kosong. Lalu yang kedua, isi drum penyaring berturut-turut dengan kerikil 20 cm, ijuk 5 cm, pasir 20 cm, arang tempurung kelapa 10 cm, sapu ijuk 10 cm, dan potongan bata 10 cm. Letakkan drum endapan dan penyaring secara bertingkat atau berurutan. Tutup keran dan masukkan air dengan aliran alami atau dipompa. Tunggu kira-kira 30 menit, kemudian alirkan air dari drum pengendapan ke dalam drum penyaringan. Aliran air yang keluar dari drum penyaringan disesuaikan dengan masukan dari drum pengendapan. Cara kerjanya dilihat pada gambar berikut. Air keruh dimasukkan ke dalam drum pengendap dengan cara dipompa atau dialirkan secara alami. Diamkan terlebih dahulu selama 30-40 menit, kemudian air dialirkan ke dalam drum atau bak penyaring. Setelah air yang keluar dari drum atau bak penyaringan sudah bersih dari kotoran sehingga dapat digunakan. B. Penjernih air dari bahan buatan. 1. Penjernih air dari bahan buatan. Tujuan penjernih air dari bahan buatan sama seperti penjernih dari bahan alami, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan seperti tawas dan bubuk kapur. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Selain bahan alam, bahan penyaring bahan penyaring ada yang buatan atau hasil rekayasa. Beberapa bahan buatan yang dapat digunakan untuk menyaring air sebagai berikut. A. Klorin tablet. B. Pasir aktif. C. Resin softener. D. Resin kasion. E. Pasir zeolit. F. Pasir mangan. G. Pasir silika. H. Karbon aktif atau arang aktif. I. Tawas dan kaporit. Dan J. Polyaluminium klorida atau PAC. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Teknik pembuatan alat penjernih air buatan sebenarnya lebih mudah, yaitu dengan menyiapkan bak atau tempat penampung air kotor yang memadai dan diberi pengaduk bahan kimia. Selanjutnya menyiapkan bak pengendap dan menampung air bersih. Pembuatan bak-bak tersebut pasti akan menerapkan teknik melubangi, menyambung, dan memotong yang baik agar alat penjernih air tidak bocor. Penjernihan air dengan bahan buatan biasanya diterapkan di daerah yang memiliki tingkat kekotoran air yang cukup tinggi. Kekotoran yang dimaksud seperti tercampur salah satu atau lebih bahan pencemar seperti lumpur, zat pewarna, dan kuman, serta hal-hal lainnya. Prosedur pembuatan alat penjernih air. Bahan buatan harus melalui tahapan survei baku yang akan dijernihkan sehingga dapat digunakan bahan kimia yang tepat. Penggunaan bahan buatan atau kimia cukup dengan kuantitas yang sedikit, dicampurkan pada tempat penampungan yang besar sehingga lebih hemat dan aman. Penggunaan bahan kimia penjernih
Yang berlebihan tidak dianjurkan. Endapan lumpur pencemar harus sering dibersihkan. Drum penyaring dan drum pengendapan dapat dilihat pada gambar berikut. Empat, tahapan pembuatan penjernih air bahan buatan. A. Perencanaan. Ide atau gagasan. Satu buah penjernih air dari bahan buatan. Bahan dan alat. 1. Atur takaran atau dosis bahan kimia untuk penjernih air. Tidak berlebihan, misalnya untuk ukuran bak mandi cukup dengan 1 sendok teh BAC. Kedua, gunakan alat bantu seperti masker saat pencampuran atau pengetahuan bahan buatan agar serbuk bahan buatan tidak terhirup. Bahan penjernih yang digunakan sama seperti penjernihan dengan bahan alam, yaitu potongan baja, ijuk, arang tempurung kelapa, pasir, dan kerikil, tetapi ditambahkan bahan buatan seperti tawas, kaporit, dan batu kapur. Alat yang diperlukan: buah drum plastik kapasitas 100 liter atau bak paralon atau pipa PVC diameter setengah inci, pengaduk dari kayu, ember, keran, lem pipa, selotip, tali plastik, dan juga gergaji. Proses pembuatannya, langkah-langkah atau prosedurnya. Yang pertama, pemasangan keran dengan drum atau pembuatan bak penampungan dapat dibantu oleh orang dewasa sehingga hasilnya lebih baik. Lalu yang kedua, siapkan bahan penjernih buatan antara lain kaporit, batu kapur, dan juga tawas. Persiapkan bak atau drum air untuk tempat pengendapan yang dapat menampung air keruh sekitar 20 liter atau sesuai kebutuhan. Keempat, setelah didiamkan 10 menit, penyumbat dibuka dan alirkan air keruh tersebut ke bak penyaring yang berisi pecahan genting atau bata, pasir, kerikil, ijuk, dan arang tempurung kelapa. Yang kelima, air hasil penyaring ditampung dalam ember atau bak yang bersih dan dapat dipergunakan. Skema penyaringan dapat dilihat pada gambar. Bagaimana dengan materi tadi? Ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti? Silakan Anda tulis di bawah video ini pada kolom komentar. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya indaka hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian anak pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.